Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini VOV kembali lagi ke dalam suasana dari kelasnya Ayano Koji Kiyotaka, dimana setelah kelas C mengatur ulang anggota tim mereka yang tersisa dan setelah persiapan personil dan pembagian tim selesai, Hashimoto kembali berbicara kepadaku. Tidak ada masalah, kita bisa bergerak kapan saja, ucap Hashimoto kepada Ayano Koji. Ya, ujian akan memasuki 1 jam sejak dimulai dan waktu akan menunjukkan pukul 10 pagi dalam hitungan puluhan detik ke depan. Akhirnya, peristiwa pertama yang akan meningkatkan kebebasan bergerak akan segera dimulai. Wilayah dari A1 sampai dengan O15 dibagi menjadi beberapa kotak, dan event akan muncul di salah satu kotak tersebut. Ya, karena ini adalah event awal, kami perlu memahami skala dan detailnya terlebih dahulu, di mana kami sudah diberitahu sebelumnya bahwa hanya ada 3 lokasi, E14, F13, dan F14, tempat para komandan dan staf berada, serta kotak yang sepenuhnya tertutup laut, dan yang pasti tidak akan memunculkan event di lokasi tersebut, dimana hal itu sudah ditulis jelas dalam aturan yang ada pada buku panduan di ujian kali ini. Kemudian Hashimoto memanggil Shiraishi lewat walkie-talkie nirkabel untuk segera mendekat, lalu memintanya membentangkan peta di hadapan semua orang, dimana Sanada yang berperan sebagai analis juga sudah bersiap sambil menunggu sinyal di peta tablet yang ia bawa. Dan kemudian akhirnya saat itu tiba, ada total 10 kejadian pertama, lokasinya adalah B7, D14, E5, G7, G13, H9, J12, L14, M4, dan yang terakhir adalah N7, ucap Sanada. Dan setiap kali Sanada menyebutkan lokasinya, Hashimoto langsung menandainya di peta. 2 siswa lain yang berjaga di dekat situ juga menuliskan langsung di peta mereka. Semua event akan terjadi tepat 1 jam dari sekarang. Jika terlambat meski hanya 1 detik, kata sandi publik akan jadi tidak valid. Artinya lokasi yang bisa didatangi sangatlah terbatas. Kemudian Hashimoto berkata, kita bisa menuju ke G13 yang dekat. Lalu demi keamanan, D14 juga pilihan yang bagus. Keduanya masih bisa dijangkau dalam waktu 1 jam dari H9 dan juga J12. Tapi posisi H9 terlalu menguntungkan bagi kelas A dan juga kelas B, dan itu cukup berbahaya. Persediaan di H9 adalah makanan, jadi kalau bisa diambil sebaiknya diambil, lanjut Hashimoto. Namun jarak kami ke H9 masih memungkinkan untuk sampai tepat waktu. Sementara kelas A dan kelas B masih hanya berjarak 10-15 menit dari sana. Bahkan jika kami tiba dengan selamat, bisa jadi kontak persediaan sudah kosong. Itu jelas sarang harimau, Sanada. Kalau salah langkah akan berubah jadi pertarungan 3 pihak. Tidak, kalau begitu biarkan saja kelas A dan kelas B saling berebut dulu. Tapi sebagai penonton, apa untungnya bagi kita, ucap Hashimoto. Hashimoto kemudian menempelkan jarinya ke dagunya, sementara tangan satunya menggeser-geser peta. Selain itu, saat ini kami hanya memiliki setengah kekuatan personil, menyerang akan sangat beresiko. Ngomong-ngomong, kalau aku jadi pemimpin kelas A, aku juga akan meninggalkan event di H9. Kalau nekat datang karena jaraknya paling dekat, pasti akan diserang oleh kelas B secara agresif, ucap Morishita yang tiba-tiba saja menyela pembicaraan. Kemudian Sanada sambil menatap tabletnya dan mengusulkan, bagaimana kalau kelas Hori kita membagi pasukannya menjadi 2 dan membentuk garis pertahanan? Bahkan kelas B pun akan kesulitan untuk menembusnya jika ada penyergapan secara tiba-tiba. Susah untuk dipastikan, itu memang mungkin, tapi mereka sudah jadi kelas pertama yang masuk wilayah utara dan mengambil resiko besar. Jadi lebih baik mengambil yang paling mudah dulu. Amankan material di G7 lalu bergerak ke E5, itulah pilihan yang paling aman. Ya, rasanya memang tidak enak harus melepas persediaan makanan yang ada di depan mata, tetapi rute saat ini memanglah yang paling aman. Dalam situasi seperti ini, kecil kemungkinan Hori kita mau terlibat di pertempuran sengit dengan kelas 3B. Dari pihak kami sendiri, berdasarkan laporan komandan yang disampaikan lewat Shiraishi, keputusan terbaik adalah meninggalkan persediaan di H9 tanpa ragu.
Kalau begitu, sudah diputuskan. Kita mulai dari G13 dan D14, ucap Hashimoto. Ini juga lebih mudah untuk dijalankan. Persediaan di G13 adalah amunisi, sedangkan di D14 adalah kebutuhan sehari-hari. Masalah makanan akan ditangani pada event berikutnya. Oke, pasukan utama kita akan bergerak ke G13, di mana tim Ranger ini terdiri dari VIP, Takemoto, dan 4 pengawal lainnya. Bagaimanapun juga, hanya VIP yang bisa berkomunikasi dengan komandan dan mendapatkan posisi yang akurat. Ya, karena tidak ada analis yang ikut bersamanya, penyampaian informasi lewat komandan menjadi sangat penting. Hal ini sangat penting untuk menyesuaikan posisi tim kami dengan lokasi persediaan. Ya, pada akhirnya kita hanya bisa tahu apakah kita sudah berada di area itu lewat jam tangan ini kan. Meskipun tidak terlihat jejak kelas musuh di sekitar D14, tetap saja persediaannya berada di suatu titik di dalam area tersebut. Tanpa tablet, kami hanya bisa mencari satu persatu titik area itu, yang tentunya akan membuang banyak waktu. Jadi untuk memaksimalkan ketepatan dalam mendapatkan material, keberadaan pendamping VIP benar-benar sangat diperlukan. Pokoknya tetap jaga komunikasi dengan komandan dan bawa kembali persediaannya. Kalau begitu perlu 5 orang kan Ayano Koji? Apakah Takemoto sebenarnya bisa pergi sendirian? Tanya Hashimoto. Untuk sampai ke sana tidak masalah, dan di 14 hampir bisa dibilang zona aman. Tapi kita juga harus memperhitungkan kemungkinan terjadi hal yang tak terduga. Misalnya titiknya tidak bisa ditemukan dengan tepat, atau jumlah materialnya terlalu banyak untuk dibawa sekaligus, jelas Ayano Koji. Oh begitu ya, jadi kita juga harus mempertimbangkan soal pengangkutan, ucap Hashimoto. Ya, setelah kontaknya dibuka dengan kata sandi, apakah barangnya masih bisa diambil setelah 1 jam atau cukup dikeluarkan lalu ditinggalkan di sana? Informasi bagian ini masih belum jelas, jadi harus disikapi dengan hati-hati. Namun jika terlalu banyak orang yang diturunkan, maka stamina tim ini akan terbuang percuma. Soal ini, masalah keseimbangan jumlah orang yang ditentukan nanti tergantung kondisi kotak persediaan yang ditemukan. Kalau begitu, 5 orang. Kalau tidak ada musuh, seharusnya tidak ada masalah. Ya, aku sarankan padamu, ngomong-ngomong, setelah mengumpulkan barang, kalian harus cepat kembali ke sini ya, ucap Hashimoto. Ya, tandai tempat ini sebagai markas supaya mudah dipahami, kumpul saja di F13. Sementara kita cepat mengamankan persediaan di G13, kita juga bisa singgah di F12 dan G12 untuk mencegah kelas B bergerak ke arah selatan. Ya, jika terlalu banyak personil dikirimkan ke area D14, Riwen mungkin akan mengirim banyak penjaga untuk menyerang area sekitar markas. Kalau begitu, kami justru yang akan terpojokan. Lalu, saat kami bersiap menyampaikan perintah, aku melihat ekspresi Yamamura yang tampaknya gelisah. Ada apa? Apa ada yang salah? Tanya Ayano Koji. Tidak, bukan begitu. Tapi cuman, ucap Yamamura. Cuma, rasanya menakutkan kalau tertinggal. Kita jadi tidak tahu posisi teman sendiri maupun posisi musuh kan? Ucap Yamamura. Ya, mungkin aku hanya berhalusinasi mendengar percakapan antar VIP dan juga komandan. Di mana kelas C kehilangan Ishikawa sejak awal, yang artinya kami kehilangan sekitar sepertiga kemampuan mobilitas kami. Wajar saja jika mereka merasa gelisah terhadap hal-hal kecil. Aku juga tidak bisa berbuat banyak, ucap Yamamura. Bukan begitu, karena penilaianku yang ceroboh, lebih dari setengah kelas kita mengalami kerugian. Tapi karena masih ada setengah yang tersisa, harapan untuk menang itu masih ada. Selama Yamamura bisa bertahan meski 1 detik lebih lama, itu sudah cukup membantu kelas, ucap Ayano Koji. Kalau begitu, apakah itu sudah cukup? Tanya Yamamura. Itu sangat penting, walaupun kamu tidak mengenai lawan, selama kamu tidak terkena serangan, kamu sudah berkontribusi untuk kelas. Bisa dibilang nilainya sama, jelas Ayano Koji. Berapapun jumlah rekan yang berkurang, kami harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan mereka sampai akhir, pikir Ayano Koji. Dimana Yamamura berpikir sejenak lalu mengangguk pelan di hadapanku. So, jadi itulah kelanjutan dari isi volume ketiga pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan ya, sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jani.